Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama Umi Ifam. Belajar merajut menjadi mudah ya, insya Allah. Kali ini saya akan buat tutorial. Ini entah ini namanya apa ya. Ini pakai alas bulat. Ini sudah ada tutorial di video sebelumnya ya. Silahkan cek di channel saya. Jadi ini satu tas, saya buat dua motif. Ini motifnya seperti ini. Ini nampak seperti rumput, ada bunganya gitu ya. Lalu di bagian atas saya ganti motif dengan motif kerang isi 3 DJ seperti ini. Jadi nanti ada triknya ya Bunda ya. Nanti diperhatikan betul-betul cara perpindahan motifnya. Dan ini kerangnya itu tidak ada sambungan, jadi dia rapi nih, benar-benar tidak ada sambungan. Saya tidak pakai slip dan pondasi, jadi nanti diperhatikan betul-betul videonya ya. Untuk pita dan tali seperti ini saya jual sepaket ya Bunda, silahkan cek, silahkan kunjungi WA saya atau bisa silahkan belanja di toko Shopee kami ya. Sudah ada juga ini pita dan set dengan handlenya. Di sini saya memakai hakpen ukuran 3 atau 2,2 mili ini ya, hanya satu ukuran, jadi sampai selesai saya pakai hanya satu ukuran nomor 3. Siapkan benang 3 gulung. Dari mulai alas sampai naik ini saya habiskan 3 gulung, ada sisa hanya sedikit. Jadi misalnya Bunda ingin talinya rajut juga, jadi harus anggarkan 4 gulung ya. Udah seperti itu. Baik, kita mulai saja ya tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya jelaskan ya. Ini kan menyambung dengan tutorial sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu kan saya buat hanya 13 putaran ya. Kalau 13 putaran artinya 130 mata rantai. Nah, itu belum cukup untuk kelipatan yang akan dibuat sekarang. Motifnya ini kelipatan 4. Saya putar lagi satu kali keliling lagi. Jadi ini 14 putaran, totalnya 140 mata rantai. Nah, 140 mata rantai kan bisa ya dibagi 4. Nah, sekarang ini cara melanjutkannya. Ini kan akhirannya di sini ya. Tuh. Akhirannya di sini. Ini. Langsung buat mata pertama ini SC tapi ambilnya back loop ya. Masing-masing satu-satu seperti ini. Kelipatannya kan sudah cukup ya. Misalkan kelipatannya kurang 2, kurang 4, boleh nanti saat mengisi SC ini boleh sambil ditambahkan kekurangan matanya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Ini lanjutkan berkeliling sampai di awalan lagi ya. Ini sudah selesai berkeliling ya. Tuh. Ini awalan kan yang ada garisnya. Ini ketemu di sini juga. Sekarang diselip dulu ya sebelum ke motif. Karena penting harus diselip. Ini selip dulu. Ya, seperti ini ya. Selip dulu. Sekarang buat rantai pondasi 2 saja ya rantainya. Lalu buat DC masih di lubang yang sama, lubang yang tadi diselip ya. Tuh, seperti itu ya. Satu pondasi, satu DC. Udah. Lalu lewatin satu, yang kedua buat SC 1. Lewatin satu, masuk yang kedua.
buat DC nya 3 ya. Lewatin satu lagi, masuk yang kedua SC. Lewatin satu lagi, masuk yang kedua, buat lagi DC 3. Jadi seperti bikin kerang itu ya. Ini hanya untuk awalannya saja. Nanti selanjutnya akan berbeda teknik ya. Itu ada sambungan, nggak apa-apa, nggak nampak dia ada di belakang ya. Tidak usah mengeluh kalau ada sambungan gitu ya. Tuh, nggak apa-apa. Itu sudah diikat ya. Lewatin satu, masuk yang kedua. Udah seperti itu terus ya. Sampai nanti terakhir ketemu di pondasi ini ya. Ini pondasi dan 1 DC. Kenapa hanya 1 DC? Supaya nanti pondasi ini nggak akan nampak. Pondasi ini akan tertutup karena posisi dia terhimpit. Posisi terhimpit oleh DC diantaranya gitu ya. Ini akan saya lanjutkan dulu ya. Ini udah mau selesai ya. Lewatin satu, sini buat SC ya, pas ya. Lewatin satu lalu kerang. Nah ini kan pondasi ya di sini ya. Ini baru 1 DC nya, jadi harus buat satu lagi supaya pas jadi 3 DC. Jadi ini seolah dia 1 DC gitu ya. Ini masuk di lubang yang sama, lubang yang tadi di slip ya, mata yang sama yang terisi DC juga di sini tuh ya, nampak ya. Sini tambahkan 1 lagi DC. Terus kita slip dulu nih di tengah nih ya. Nih di pondasinya ya, slipnya ya. Ini mata pondasi, ini mata miliknya DC ya kan. Nah, kita selipkan di sini. Slip buat pondasi 1 saja. Nanti di baris ketiga dan seterusnya itu sudah enak nanti ya. Perhatikan ya, kait benang ya, kita mundur ke belakang sini. Jadi nanti si kerang ini akan diapit oleh V terbalik. Istilah saya V terbalik ya. Perhatikan ya, ini ambil kait benang. Bismillah dulu ya, bismillah ya. Semoga lancar ya. Masukkan ke mata SC yang belakang ini ya, tapi di bagian bawah. Tusukkan ke bagian bawah ya. Nih, di bawah sini ya, bukan di matanya tapi di bawah. Bawah, tusuk. Ambil benang. Jangan longgar, juga jangan terlalu ketat. Pas. Nih, pas saja. Lalu, biasanya kalau DC itu kan ngambil 2 ya, ambil 2 serat, kait lagi 2 lagi gitu kan. Tapi kali ini tidak ambil 2, tapi hanya 1 yang di depan ya, 1 yang di depan. Nah seperti itu ya. Lalu ambil lagi, keluarkan 2 yang di depan, yang ini tinggalkan ya. Keluarkan 2. Nah seperti itu ya. Ini stop, tinggalkan. Lalu kait lagi. Sekarang ambil yang di depannya. Ini kan kerang. Kita mundur, lalu kita maju di depannya kerang ini. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kerangnya ini akan diapit oleh V terbalik ini ya. Tapi bukan di mata, di bawahnya SC ya. Seperti tadi ya. Keluarkan hanya 1 serat yang di depan saja, seperti itu ya. Lalu keluarkan 2. Nah kan ada 3 ya, ini milik awalan tadi, lalu ini milik yang DC yang pertama yang enggak selesai ini ya.
milik yang ini, sekarang ini milik yang ini, jadi total ada 3. Lalu sekali ambil, keluarkan ketiganya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kan bentuknya seperti V terbalik ya, seperti itu. Lalu lihat, kita buat kerang, kita buat DC3 nya di atas mata SC. Ini kita buat seperti ini, DC3 seperti ini, tapi di atas mata SC sini. Kita buat di 3 DC. Udah ya, ini 3 ya. Udah 3. Lalu ulangin cara yang sama seperti ini ya. Kait, ini masukkan masih di lubang yang sama yang ini ya. Yang pertama tadi yang V terbalik ini ya. Yang ini. Ini kalau agak melintir bisa dibetulkan ya. Supaya enggak melintir. Kait benang, masuk di lubang yang sama, lubang yang tadi ya, di bawahnya SC ini ya. Sini. Jadi ini di satu lubang sini akan terisi 2 kali. Masukkan sama seperti tadi, ambil serat depan saja, keluarkan hanya yang di depan, lalu keluarkan lagi 2, tinggalkan yang paling belakang. Ambil lagi, nih masuk di, ini kan SC di atas ya, ini SC di bawah, masukkan di bawahnya SC sini, sama seperti tadi ya. Nih, jangan kepanjangan juga jangan kependekan, pas saja ukurannya segitu. Kalau saya sih sekitar 1 sentian segini ya. Keluarkan hanya 1 di depan, keluarkan 2. Nah, kan ada 3 ya. Sama seperti tadi, kait benang lagi, keluarkan ketiganya. Nih kan, berbentuk V terbalik. Nah, kerangnya ada di antara V ya, gitu ya. Sekarang buat lagi DC3 di atas mata SC. Mata SC-nya yang di ini ya, di sini ya. Isi 3 DC. Nah, ini lagi ulangi seperti tadi, bikin V terbalik. Nah, ini mengapa kok tidak seperti bikin biasa umumnya DC ya? Kalau DC pada umumnya kan langsung keluar 2, keluar 2. Nah, ini kenapa kok keluar 1? Supaya ini tusukannya dia lebih tinggi. Kalau hanya keluar 1, keluar 1, keluar 1 kan sebanyak 3 kali harusnya ya. Nah, ini dia akan lebih tinggi daripada DC yang normal. Tuh. Dan juga meminimalisir dia melintir kalau dengan cara seperti ini, karena dia bisa ini ya, bisa mengembang. Seperti itu ya. Kalau buat panjang double itu terlalu tinggi hasilnya. Jadi terlalu apa ya, terlalu kendor. Ini ambil lagi, masukkan lagi di bawah SC sini ya. Jadi saya sudah coba-coba ya. Nih sambil ditahan seperti ini ya, supaya nggak melintir nih. Ibu jari sambil nahan ini yang serat yang pertama ini sambil ditahan supaya nggak melintir. Ketika ini dikeluarkan tuh hasilnya bagus. Dia nggak melintir ya. Jadi ibu jari yang ini dia main untuk menahan ini, lalu keluarkan. Ini hasilnya kan dia mekar ya, karena keluarnya hanya 1, keluar 1, keluar 2. Beda dengan kalau DC langsung keluar 2 itu ya, dia ada
ada kemungkinan akan melintir di bagian sini nih. Lalu buat lagi DC di atas mata SC ini ya. Memang agak sempit karena terhimpit oleh itu V terbalik itu ya, tapi tetap bisa. Lakukan seperti ini sampai selesai ya. Tuh. Sudah mau ketemu awalan lagi ya. Ini awalan di sini. Nah, ini sudah kerang 3 nih. Terus lanjutkan. Ini ya, yang di sini. Nah, ini juga ketemu di sini awalan ini. Di lubang yang sama. Nah, ini kerang yang terakhir ya. Nah, selesai. Lalu selip di sini ya, di mata yang V terbalik ini. Ini kan V ya, V terbalik nih. Ini matanya di sini. Diselipkan di sini. Sekarang di baris ketiga ya. Nih diperhatikan ya, pondasi 2 saja supaya nggak terlalu nampak ya garis kurat sambungannya, dia akan tertutup nanti. Lalu buat 1 DC saja, hanya 1 DC supaya posisi pondasi itu terletak di tengah ya, untuk menyamarkan dia. Nah, saya jelaskan dulu ya Bunda ya. Tempat dimana kita harus menusuk V terbalik ini, kita harus turunkan ke bawah. Nah, turun ke bawahnya kemana? Ke tengah-tengah mata DC ini. Ini kan ada 3 ya. Nah, ini tengah-tengahnya ini nanti yang akan ditusuk. Nih 2 serat ya, jangan cuma 1. Ini yang akan diisi DC yang V terbalik ini ya. Jadi nanti nusuknya yang ini kan posisi tengahnya pondasi ini ya. Nanti ke sini. Ini ya, yang ini dan ini. Nanti seterusnya ini dan ini, gitu ya. Nah, kita mulai ya. Nih, masukkan ke bawah sini. Jadi posisi DC itu harus turun ke bawah ya. DC yang membentuk V terbalik ini, posisi dia harus selalu nusuknya ke bawah. Jadi di antara ini, di antara V bawahnya. Nah, ini kan V terbalik ini ya. Jadi di antaranya. Nih, dibantu ibu jari, tahan.
keluarkan ketiganya. Ini akan nampak lubang, nanti kan di sininya akan terisi lagi, jadi dia nggak nampak lubang nanti. Nah, di mata V terbalik ini terisi 3 DC. Cara masih sama seperti baris-baris sebelumnya, cuman ngisinya, tempat mata ngisinya yang berbeda kali ini ya. Udah 3. Nih, masuk di lubang yang sama ya, yang tempat yang sama yang ini. Masukkan, tahan pakai ibu jari, masukkan lagi ini ya, ke tengah nih ya. Nih, ini nampak kan 3 DC yang di bawah sini. Ini kan di tengah-tengahnya nampak mata nih, tuh nampak mata ya. Kalau yang samping kanan dan kiri dia tertutup kan, hanya nampak yang di tengah saja. Ini masukkan ke situ, keluarkan 1 di depan, keluarkan 2, keluarkan ketiganya, ulangi lagi. Ini terbalik nih ya, masukkan isi DC 3. Nampak ya, ini mata. Ini kan ada 2 ya, atas bawah ya, karena ini 2 jadi 1, tapi di ya yang atas saja ini tembuskan ke belakang juga buat 3 DC. Udah ya, cara sama. Nanti jumpa saat udah 1 putaran ya. Ini tekniknya nanti akan berbeda lagi. Tadi kan habis slip pondasi rantai 2 DC 1 saja. Nanti berikutnya beda ya, beda nanti. Cara masih sama, cuman nanti tempat awalannya memulainya lagi bagaimana nanti berbeda ya. Ini saya akan lanjutkan sendiri. Ya, nanti kita jumpa saat sudah sampai di sini ya. Ini yang terakhir ya, masuk di sini ya, di lubang yang sama. Nah, ini kan jaraknya jauh ya, agak jauh ke sini ya, jangan kendor, nanti nggak rapi dan akan nampak sambungan ya. Nih di sini ya, tuh kan agak jauh ya jaraknya, tapi jangan dilonggarkan, buat seperti biasa. Nih ukurannya samain seperti biasa. Ya, lalu ini kan pondasi ya, pondasi dan hanya 1 DC. Nah, kita tambahkan 1 DC lagi. Ini saya masukkan di mata sini ya. Ini mata sini aja. Kalau di sini kok kayaknya dia numpuk ya. Di sini saja karena pondasinya hanya 2. Nanti ketumpuk jadi hanya nampak 1 mata nanti. Ya, di mata milik si pondasinya. Situ ya. Tuh di lubang sampingnya slip buat 1 DC. Nah, ini sebagai pelengkap ya, kan harusnya kan ada 3 DC.
Udah itu kita slip di sini. Yang penting harus ingat urut-urutannya ya. Di atasnya tengah sini kan harus terisi V terbalik. Di atasnya V terbalik, di atas mata V terbalik ini yang terisi kerang ya kan, kerangnya harus bolak-balik ya. Kerangnya harusnya di sini, yang di sini tempat V terbalik. Ya, seperti itu ya. Nah, ini berarti sekarang harus buat V terbalik. Buat pondasinya satu saja. Nih ya, kita mundur dulu. Arahnya mundur karena kan V terbalik ya.